Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran IPA Biologi bersama Ibu Fitma. Hari ini kita akan berbicara tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yaitu rangka atau bahasa latinnya adalah skeleton. Ada dua macam yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Yang pertama endo artinya dalam, skeleton artinya rangka. Berarti rangka dalam, artinya berarti terlindung oleh bagian kulit dan bagian daging kita. Jadi contohnya pada manusia, pada vertebrata. Vertebrata itu seperti Pisces, Aves, amfibi, mamalia, dan reptil. Kalau exoskeleton, exo artinya luar, skeleton artinya rangka, berarti rangka yang terdapat di luar tubuh dan fungsinya melindungi bagian dalam dagingnya. Contoh pada golongan avertebrata yang sudah terlihat di gambar, contohnya pada kalajengking ini, bagian kalajengkingnya bagian luarnya itu sangat keras. Nah, inilah yang disebut sebagai exoskeleton karena dia berfungsi sebagai rangka yang akan melindungi bagian dalamnya seperti daging dan organ dalam lainnya. Rangka endoskeleton terbagi menjadi dua, yaitu tulang dan otot. Tulang dikatakan alat gerak pasif karena ototlah yang akan menggerakkan tulang. Makanya otot juga disebut sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulangnya. Fungsi rangka yang pertama adalah sebagai penyangga tubuh atau penopang tubuh ya. Yang kedua sebagai pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh, maksudnya tulang rusuk kita itu akan melindungi bagian organ dalam, contoh seperti jantung dan paru-paru. Bagian tengkorak kita akan melindungi bagian otak kita. Yang ketiga adalah sebagai pergerakan pasif. Tadi rangka disebutnya sebagai alat gerak pasif karena digerakkan oleh ototnya, karena otot yang menggerakkan tulang ya. Yang keempat sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, semua dibentuk di tulang kita. Yang terakhir adalah tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Penyerapan dan pelepasan kalsium karena semua mineral tubuh kita, natrium, kalsium, semua dibentuk dan disimpan di tulang kita. Macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya, ada tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada bentuk pipa, bentuk pipih, dan pendek. Kita bahas sekarang adalah tulang rawan. Tulang rawan bahasa latinnya adalah cartilago. Dibentuk oleh sel-sel tulang rawan, nama latinnya chondrosit. Chondrosit, sit artinya sel, berarti chondro adalah tulang rawan. Berarti sel tulang rawan adalah chondrosit, dilindungi oleh lapisan terluar, lapisan pelindung yang disebutnya perikondrium. Peri itu selaput ya, kondriumnya adalah tulang rawannya. Disusun oleh cairan matriks yang dinamakan kondrin dan mengandung zat kolagen atau perekat yang lebih banyak daripada zat kapurnya. Makanya kalau kolagen itu adalah zat yang sangat lentur dan lembut, makanya terkandung di dalam tulang rawannya. Dan dibentuk oleh kondroblast, sel pembentuk kondrosit. Nanti kita bahas ada kondroblast, ada osteoblast. Blast artinya pembentuk, berarti kondroblast pembentuk kondrosit ya. Tulang rawan terbagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin biasanya ada di persendian tulang kita. Kalau kalian suka makan tulang ayam, bagian persendian ujungnya biasanya ada yang warnanya putih ya. Nah, bagian putih inilah yang disebut sebagai tulang rawan hialin. Elastis artinya tulang ini gampang ditekuk-tekuk, seperti dicuping hidung, ditekuk-tekuk, atau di bagian telinga kita. Tulang fibrosa di bagian ruas-ruas tulang belakang ini. Di antara ruas-ruas belakang ini yang menyambungkan adalah tulang rawan fibrosa. Lanjut, tulang keras atau nama latinnya adalah osteon. Osteon terdiri atas osteosit, sit artinya sel, osteon tulang keras. Jadi osteosit sel tulang keras. Ada wadah atau tempatnya namanya lakuna, dibentuk oleh osteoblast. Nah, tadi ada osteoblast, ada kondroblast. Kalau osteoblast pembentuk osteosit, kalau kondroblast pembentuk kondrosit atau tulang rawan yang dilindungi oleh periosteum. Kalau tadi ada perikondrium, peri artinya selaput, kondrium kondrosit tulang rawan, kalau peri selaput, osteumnya tulang keras. Berarti periosteum selaput pelindung tulang keras. Memiliki cairan matriks yang banyak mengandung kalsium. Lebih banyak kalsiumnya daripada kolagennya, makanya lebih keras ya bentuknya, tidak lentur seperti tulang rawan.
terjadi proses osifikasi. Apa artinya? Yaitu proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Contoh, pada saat kita bayi baru lahir biasanya tulangnya sangat lunak, yaitu disebutnya tulang rawan. Semua bisa dibentuk di situ. Sedangkan makin besar kita akan mengeraskan si tulangnya itu sendiri, makanya makin kokoh, makin kuat ya tulang rawannya. Sekarang kita ke bentuk tulang. Bentuk tulang ada tulang pipa atau tulang panjang, biasanya di lengan atas, pengumpil, di bagian tungkai lah, tungkai tangan, tungkai kaki ya. Di tulang pendek, biasanya yang pendek-pendek bentuknya di ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Tulang pipih berarti yang bentuknya tipis-tipis, tulang rusuk tipis, tulang panggul, tulang dada, tengkorak juga ya, tulang tengkorak kita semua tipis-tipis ya, belikat dan selangkah. Nanti kita bahas bagaimana atau di manakah sih nama-nama tulang itu berada ya. Pengelompokan rangka manusia. Rangka manusia itu ada dua, ada rangka aksial dan apendikular. Aksial berarti bagian dari tengkorak, tulang belakang, dada, sama rusuk kita saja. Sedangkan apendikular adalah bagian dari semua alat gerak kita. Alat gerak kita itu bagian tangan dan kaki. Nah, itu semua adalah apendikular. Gampangnya, apendikular adalah bagian alat gerak tangan dan kaki, sedangkan aksial adalah sisanya ya, bagian tengkorak, tulang belakang, dada, sama rusuk seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran biologi yang sama. Kita lihat tugas di classroomnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.